tikungan gaspol. Ini topik kita malam hari ini sekilas ya, kita sudah mengetahui seperti apa latar belakang terbentuknya komunitas Biker 1000 Tikungan Flores ini. Nah, topik kita malam hari ini terkait dengan komunitas lawan hoax, ciptakan pemilu damai. Ini pasti semuanya sudah melaksanakan hak, tugas dan kewajiban untuk mencoblos ya? Sudah, oke. Ya, langsung ditunjuk dengan jari kelingkingnya. Ada tinta biru ya. Oke, baik. Ini bagaimana perasaan ya bapak-bapak komunitas? Ini juga ada perwakilan yang termuda juga ya dalam komunitas ini. Saya ke yang muda dulu nih. Bagaimana nih perasaan ketika mengikuti pemilu pagi tadi? Perdana. Oh, luar biasa, kita berikan aplaus ya. Luar biasa nih perdana. Oke, bagaimana nih yang perdana? Silakan. Harapan saya semoga pemimpin yang terpilih ke depannya bisa menduniakan bikers Indonesia, terutama bikers Flores. Oke, amin. Oke, yang penting jangan saling menikung walaupun menikung. Halo Sobat Bikers dan pencinta Pulau Flores. Grup Biker 1000 Tikungan Flores merilis jersey terbaru. Jersey ini dijual untuk umum. Motif jersey tenun khas Flores. Bahan jersey Milano, lengan pendek. Bagi yang berminat, bisa cantumkan nama dan kota asal pada dada kiri jersey. Bergegaslah, karena tutup order hingga akhir bulan Februari 2024. Harga jersey 140.000 hingga 150.000. Harga tersebut belum termasuk ongkos kirim dari produksi areal Jawa Barat. Bila Sobat Bikers berminat, hubungi kami di kontak person 08 12 34 222 598. Terima kasih. Keren! Biker 1000 tikungan gaspol. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Dan masih ya di acara Komunitas Bicara ya malam hari ini. Anda di Studio 1 ya, saat ini sudah ada teman-teman kita dari komunitas Biker 1000 Tikungan Flores. Saya sapa dulu, selamat malam dulu nih untuk Bapak Katib. Siap. Oke, kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, kemudian ada Bapak Sunyoto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah. Ya. Oke, kemudian ada Kang Idam. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga ada Mas Warko. Assalamualaikum. Ya, Abang Rizal. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga Kang Yayang. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga Bapak Mat Eka, selamat malam. Selamat malam. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah. Waalaikumsalam. Ini suaranya lebih besar, ini pasti yang ketuanya ya. Oke, mungkin ada yel-yel nih, kita awali terlebih dahulu ya di acara Komunitas Bicara ya. Biker 1000 Tikungan Gaspol. Wow, keren. Oke, selamat malam buat semuanya. Oke, di acara Komunitas Bicara ya di hari Pesta Demokrasi ya hari ini, kemudian Valentine's Day ya juga. Selamat malam, dan juga hari ini juga ada 3 momen penting ya umat Kristiani menerima abu seperti itu ya. Oke, berbicara tentang Biker 1000 Tikungan, ini tentunya pendengar kita juga ingin tahu ya perjalanan komunitas ini sejauh ini sudah seperti apa nih Pak Kotip?
ini sebagai ketuanya ya. Iya. Oke, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari Bakers Seribu Tikung Polres yang hadir pada acara hari ini. Sedikit di sini saya menggambarkan tentang Bakers Seribu Tikung Polres. Berawal dari sebuah perjalanan, pengalaman dari sebuah perjalanan menjelajahi beberapa wilayah di Indonesia. Di sanalah kita melihat situasi dan kebutuhan para Bakers ketika menjelajah dan mengenal Indonesia. Akhirnya pada 5 tahun yang lalu terbentuklah Bakers Seribu Tikungan di Pulau Flores. Bakers ini dibentuk dengan tujuannya untuk memantau serta mengkondisikan tamu Bakers yang berkunjung ke Pulau Flores. Ketika bicara Bakers, di sini adalah bicara rekan-rekan yang petualang yang mencintai otomotif dalam menjelajah dan mengenal Indonesia bahkan dunia pada umumnya. Mulai dari sepeda ontel sampai pada tingkat level yang lebih tinggi kendaraan yang digunakan itu Harley Davidson. Bakers Seribu Tikung Polres tidak mengenal merek, brotherhood, no limit, persaudaraan tanpa batas. Bakers ini dibentuk 5 tahun yang lalu, mengakomodir sudah sekian anggota yang tersebar se-Indonesia bahkan Asia. Asia. Untuk Bakers Seribu Tikung Polres sendiri di daratan Polres memiliki anggota yang untuk memantau atau memportal tamu mulai dari Labuan Bajo hingga Lamang Tuka. Di masing-masing kota itu terbentuk 5 personil, 5 orang untuk memantau tamu. Sedangkan kalau di ND sebagai kota di mana lahirnya Bakers Seribu Tikung Polres melebihi kapasitas itu sendiri, cukup banyak. Untuk anggota secara keseluruhan saat ini Bakers Seribu Tikung Polres tergabung dalam sebuah grup itu sudah 550-an anggota. Sedangkan Bakers di luar grup yang mana semuanya itu telah masuk di Pulau Flores telah mencapai sekitar 3.000 orang. Wow, itu banyak. sudah tersebar se-Indonesia bahkan Asia bahkan juga beberapa negara Eropa yang berkunjung ke Pulau Flores. Ya, untuk informasi juga bahwa salah satu Bakers yang masih saat ini menjelajahi keliling dunia yang tergabung di Bakers Seribu Tikung Polres yaitu Bakers dari Malaysia yang pernah berkunjung ke Pulau Flores kalau nggak salah sekitar tahun lalu, Januari tahun lalu berada di ND dan beliau sekarang berada di Philadelphia. Oke. Ada di sana. Dan di antara kami masih komunikasi, masih silaturahmi, masih memberikan informasi bagaimanakah dunia Bakers, bahkan ini sebagai suatu kebanggaan buat kita sendiri warga masyarakat Flores, terutama di ibu kota ND ini, bahwa beliau selalu mempromosikan bahwa Flores adalah surganya para Bakers dengan menggunakan jersey di mana negara beliau singgah. Karena ini jersey yang digunakan ini jersey kebanggaan Bakers Seribu Tikung Polres. Yang digunakan untuk semua member yang pernah berkunjung ke Pulau Flores. Jadi ketika tamu itu masuk ke Pulau Flores, kita sambut, kita kondisikan, kita memberikan informasi semua pariwisata, situasi hotel, kondisi jalan dan segala macam keamanan, kita memberikan informasi. Setelah itu kita berikan suatu penghargaan buat mereka, yaitu berupa sertifikat atau piagam penghargaan dari Bakers Seribu Tikung Polres kepada tamu Bakers yang telah menjelajah dan menikmati Pulau Flores, mulai dari Labuan Bajo. Di situ mereka juga dapat jersey yang kita gunakan ini, karena jersey ini sifatnya jual, tapi tidak dijual secara umum, hanya pada Bakers yang pernah berkunjung ke Pulau Flores dan juga sebagai barter pada umumnya itu stiker. Itu sejarahnya Bakers Seribu Tikung Polres sekarang. Ini menarik sekali ya. Jadi secara tidak langsung ini Bakers Seribu Tikungan Polres ini mempromosikan Kabupaten ND, wilayah NTT secara umumnya seperti itu. Ini boleh tahu dari nama-namanya saja ini boleh dikatakan ini keliling Nusantara ya. Oke, ini perwakilan tidak saja dari ND ya, tetapi ada juga dari luar ya. Jawa Barat, kemudian Sulawesi. Jadi Indonesia banget ya. Jadi jadi sangat Indonesia ya. Dan semuanya berkumpul di studio Prosat RRI ND. Oke, menarik. Jadi ini sudah berapa tahun nih Pak Kotip
Sudah berjalan. Baker Seribu Flores itu dibentuknya sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dengan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau untuk bicara dengan motor kan kita identiknya dengan touring ya. Kalau untuk agenda touringnya dari Seribu Tikungan itu sudah menjelajah bahkan sampai ke luar negeri. Luar negeri itu negara mana saja? Sampai ke Timor Leste, bahkan kemarin itu kita punya agenda menjelajah 10 negara. Karena situasi di beberapa negara itu ada konflik, dan kita batasi. Kita batasi. Alhamdulillah dan agenda itu tetap berjalan. Dan untuk kedepannya kita masih punya program lagi buat teman-teman Baker Seribu Tikungan Flores, khususnya dulu yang berada di Ende punya agenda mengunjungi Sabang Aceh. Nol Indonesia ya. Oke. Baik. Di sana kan bukan saja kita menjelajah, tapi hal yang terpenting buat kami adalah bagaimana kita bersilaturahmi, sebagaimana tamu-tamu Baker yang bersilaturahmi. Oke, take and give begitu ya. Oke, baik, luar biasa. Nih topik kita malam hari ini sekilas ya, kita sudah mengetahui seperti apa latar belakang terbentuknya komunitas Baker Seribu Tikungan Flores ini. Nah, topik kita malam hari ini terkait dengan komunitas lawan hoax, ciptakan pemilu damai. Ini pasti semuanya sudah melaksanakan hak, tugas dan kewajiban untuk mencoblos ya? Sudah. Sudah. Oke. Ya, langsung ditunjuk dengan jari kelingkingnya. Ada tinta biru ya. Tinta biru. Oke, baik. Ini bagaimana perasaan ya bapak-bapak komunitas ini, juga ada perwakilan yang termuda juga ya dalam komunitas ini. Saya ke yang muda dulu nih. Bagaimana nih perasaan ketika mengikuti pemilu pagi tadi? Perdana. Oh, luar biasa, kita berikan aplaus ya, luar biasa nih perdana. Oke, bagaimana nih yang perdana? Silakan. Alhamdulillah lancar. Dan semoga pemimpin kedepannya lebih melihat situasi Baker sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ketika di bilik suara nih, was-was tidak nih perasaannya? Tidak. Oh, biasa sekali ya. Jadi sudah gas ya. Oke, baik. Ya, mungkin dari Bapak Mat Eka. Iya, baik. Selamat malam. Jadi untuk sekian kalinya dengan usia yang ini sudah berapa kali ini ikut pemilu ini. Jadi dari pemilu zaman Orba sampai sekarang zaman reformasi ini sudah ikut. Dan sudah merasakan banyak yang berubah, banyak hal, ada perbaikan dan yang kami lihat di TPS. Di TPS itu orang berbeda-beda pilihan, tapi ngobrolnya santai saja. Beda dulu. Kalau dulu itu begitu kita memilih satu ini partai, kita sudah tidak teguran itu, sudah muka asam itu sudah jauh-jauh hari itu. Tapi ini biasa saja, kita boleh saling menjagokan ininya, tetapi aman-aman saja. Dan ketika selesai kita berjabatan tangan, tinggal menunggu hasil. Kira-kira siapa ini pilihan kita, jagoan kita. Siapapun itu ya. Siapapun itu tidak ada masalah. Dan kalau dalam konteks pemilih pemimpin negara, maka siapapun nanti yang terpilih, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, patuh dan taat sepenuhnya. Ini prinsip komunitas Baker Seribu Tikungan Flores. Siapapun yang terpilih, itu adalah kepala negara kita, kepala pemerintahan kita. Kita harus patuh sebagai warga negara. Oke, baik. Nah, kita beralih ke isu hoax ya, yang sekarang lebih banyak ya, marak ya, ini yang terjadi seperti itu. Banyak wartawan-wartawan online yang menyajikan informasi, berita seperti itu yang mudah dicerna oleh masyarakat tanpa memfilter terlebih dahulu seperti itu. Nah, bagaimana Pak Sunyoto melihat ini sejauh ini seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi ya kebetulan kita cerita dulu di rumah tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Eka keterkaitan dengan kondisi ketika kita berada di lapangan. Dan kami di dalam keluarga, kami di rumah, kami demokrasi.
Ya. Jadi dalam satu rumah tuh kami pemilihannya Beda-beda beda-beda. pilihan ya. Tetapi itu adalah hak masing-masing pilihan. Dan prinsipnya adalah bahwa pemilihan yang terjadi adalah demokrasi, damai, aman dan lancar. Baik. Nah, berkaitan apa yang disampaikan tadi bahwa hal-hal yang disampaikan tadi kami akan ya, dengan teman-teman sepakat bahwa siapapun yang nantinya akan terpilih sebagai kepala negara, ya kami tetap menghormati, melaksanakan sebagai hak warga negara. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, untuk menangkal isu-isu hoax atau berita-berita bohong ini di media seperti apa dari komunitas? Ya, baik. Jadi untuk menangkal berita-berita hoax yang terjadi di kita sering lihat di viral di mana saja, di media cetak maupun online, itu kan selalu cepat sekali masyarakat itu menerima. Tetapi kami sebagai komunitas Bikers ini, kami biasa saja kami menyaring apapun yang terjadi di luar secara akal sehat. Ketika itu tidak masuk akal, ya untuk apa kita Share, menjadi ya? satu beban dan kita jadi buah bibir dan kita bertengkar itu, dan tidak perlu. Kita jalani apa adanya, secara realita, secara Akal narasi. sehat. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mas siapa nih? Kang Idam. Kang Idam ya. Ini. Oke, sekjennya ya. Ya, memang beliau Calon begitu. mengatur kami lah. Oke, baik. Ini yang paling tahu nih, lebih banyak browsing ya di Ya, media-media, ya. paling tahu ya informasi-informasi. Nih seperti apa Anda melihat isu-isu sekarang ini? Baik, terima kasih. Saya kira saya juga setuju dengan Bapak Nyoto. Ya. Jadi kalau ada postingan-postingan yang sekiranya masuk di akal dan itu kita serap dulu. Jadi nggak langsung Percaya gitu ya? Dipercaya. Kita terima, jadi diolah dulu lah. Mungkin seperti itu aja sih kalau dari saya. Oke. Saya sepakatlah sama senior kita di sini. Oke, ini rendah hati sekali. Oke, kita emang inginkan pemilu yang damai. Ya, mungkin ada masukan dari Bapak ini. Katib. Kalau saya sih pandangannya begini, Pak. Persoalan isu hoax itu berkembang. Saya lihatnya di sisi positifnya gini, ini adalah proses pendewasaan berpolitik. Baik. Proses pendewasaan berpolitik. Apapun yang disajikan terserah. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita mencerna dan memahami. Nah, dan pada dasarnya bahwa kita dari Seribu Tikungan, kita tetap memantau apa yang menjadi realita final, gitu. Realita final. Dan siapapun menjadi pemimpin yang terpilih, dia adalah presiden kita, dia adalah tolak ukur menjadi barometer pemimpin dari sebuah negeri ini. Itu menjadi tolak ukur. Jadi penilaian masalah hoax adalah itu konsekuensi dari proses pendidikan politik. Baik. Oke, ini sedikit berbeda ya, begitu ya. Oke, Mas Marco? Ada Oke, kita semua bicara ya, kita punya pengalaman karena setiap kita punya gadget. Jadi informasi itu banyak. Oh, destroyer. Oke, silakan. Rusak dulu jalan supaya kita lain maju. Oke, baik, silakan Mas Marco. Baik, terima kasih. Selamat malam. Kalau mungkin dari saya pribadi sendiri untuk menangkal masalah hoax yang terjadi di Indonesia, mungkin kan sekarang gencar-gencarnya tentang semua orang bisa mengakses internet, dari anak kecil sampai orang dewasa semua kan. Jadi kita ya dicari sumber data kebenarannya dulu sebelum benar-benar menangkap hoax tersebut gitu. Ya mungkin selebihnya ya saya sepaham sama senior-senior yang di sini lah. Oke, kembali ke senior ya, punya pengalaman ya. Oke, Kang Yayang. Oke, semua harus bersuara ya. Oke, baik, silakan. Terima kasih, selamat malam. Malam. Mungkin sama seperti Mas Marco sebelumnya, kalau misalkan ada berita-berita seperti itu, ya kita nggak langsung harus percaya. Kita harus lihat dulu sumbernya dari mana.
gitu. Karena kan mungkin ada dari kubu salah satu paslon yang ingin menjatuhkan gitu. Jadi kita pertama-tama jangan dulu percaya, lihat dulu sumbernya. Sama seperti Mas Marcos. Difilter dulu ya, disaring dulu masa beritanya seperti itu baru di-share begitu. Oke, baik, ini luar biasa. Tentunya punya tips ya dari komunitas bagaimana menghadapi isu ataupun berita hoax. Ini tips apa saja yang paling menarik yang bisa dibagikan kepada pendengar? Silakan Bapak Ahmad Eka. Iya, jadi yang kami alami dalam komunitas ini, kami kan ada grup WA gitu kan. Oke. Ada yang grup yang khusus untuk berbicara tentang bagaimana bicara motor dengan segala peralatannya. Ada grup yang untuk santai. Nah, yang di grup santai itu kita ngomong apa saja. Nah, sehingga kalau misalnya di grup yang serius bicara motor, kita jangan bicara yang lain. Yang santai. Kita bicara motor aja. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan begitu. Jadi kita hanya bicara tentang ini bagaimana kita rencana ini gini. Kendaraan siapa yang belum siap ini supaya kita gitu. Hal-hal itu. Baik. Jadi tidak boleh masuk yang hal-hal ini. Nah, di grup yang santai itu bicara apa saja. Informasi yang masuk pun dikomentari dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi ada pada satu kesimpulan bahwa, wih, lihat baik-baik, baca baik-baik, saring baik-baik. Nah itu, jadi walaupun informasi yang datang itu begitu banyak, kan biasanya teman-teman itu begitu masuk kan posting, begitu masuk posting. Langsung teruskan. Nah, teruskan. Ya. Tapi pada akhirnya ada orang yang bilang, wih, sumbernya dari mana itu? Nah, jadi kemudian ada yang dapat lagi berita yang justru mengkonter berita-berita tadi. Nah, disinilah proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Jadi segala sesuatu itu kalau dalam bahasa agamanya itu kita tabayun. Tabayun itu artinya tatkala kita mendapat satu berita, kita dari ini siapa yang menyampaikan? Kita tanya ke orangnya. Ini benar cari tidak? Sumbernya. Berita ini benar tidak? Jangan sampai nanti gini. Nah, bagi orang yang mengerti, no problem. Tapi bagi orang yang kurang paham dan terima saja, kan bisa bermasalah. Nah, sehingga segala sesuatu yang namanya hoax, apa saja. Bukan hanya dalam konteks karena kebetulan kita sedang menghadapi pemilu. Dalam hal apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala sesama teman ini, kita dapat berita ada gini-gini, kita tidak boleh telan begitu saja. Bila perlu kita langsung ke rumahnya atau lewat grup, teman, saya ada perlu nih, kumpul, kita di mana nih? Kemudian kita tanya, ini kami dapat berita gini nih, benar enggak ini? Nah, jadi itu tabayun. Jadi harus bertanya langsung kepada orangnya, sehingga kita bisa pada kesimpulan bahwa oh, berita tadi tidak benar. Nah, sehingga kita bisa, nah kalau berita benar, nah bagaimana kita solusinya? Secara itu kami dalam grup ini sudah terbiasa. Apalagi teman-teman yang dari Sunda ini kan banyak yang meninggalkan istri, jadi istri jauh. Nah, jadi kita ini harus, kalau ada berita-berita kalau misal tiba-tiba mereka udah bonceng orang lain gitu, apa itu? Mengingatkan seperti itu. Padahal mungkin saja ini teman, ini bisnis. Nah, supaya jangan sampai berkembang menjadi hoax, kita harus tabayun tanya, kami ada lihat kemarin, ada informasi gini benar enggak? Nah, itu contoh kecil. Apalagi dalam konteks politik, kita harus jangan sampai percaya begitu saja informasi-informasi itu. Nah, disinilah. Tapi bagus seperti Pak Khatib tadi bilang bahwa apapun itu proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini untuk mendewasakan kita. Mendewasakan kita sehingga kita, tatkala kita pada suatu kesimpulan bahwa oh inilah. Nah, gitu. Jadi belajar hal-hal biasanya kan kalau tidak pernah, ibarat kami di motor itu sebagus apapun motor, sebesar apapun cc motornya, tapi kalau tidak pernah di tikungan, tidak pernah di aspal dia tancap gas, bukan orang motor itu. Artinya mengalami, pernah jatuh. Saya pernah jatuh, pernah ini, pernah. Jadi kalau kita enggak bisa bicara. Nah, kami ini kebetulan kan sudah pernah melihat daerah lain, di tempat lain, jadi kami tidak mudah percaya. Jadi banyak pengalaman. Banyak pengalaman karena kita sudah mengunjungi. Kita tahu budaya saudara-saudara saya orang Sunda itu seperti apa sih. Tatkala kami melewati di Jawa itu kemarin kami touring itu, kami jadi tahu oh begini ya, sehingga bandingkan dengan kita orang Flores. Nah gitu.
Nah, dari situlah itu juga salah satu bagaimana kami menangkal hoax-hoax itu, karena kamu bicarain, kami udah nyampe, bagaimana kamu bisa bicara itu, kami udah nyampe sana kok. Sudah ke sumbernya, gitu. Jadi tidak mudah percaya. Inilah keuntungan kami berada dalam komunitas Bikers Seribu Tikungan ini. Oke, baik. Ini keuntungannya. Oke, mengecek sumbernya, kemudian menyaring beritanya, kemudian juga men-share ya, seperti itu ya. Ini 3 hal yang luar biasa yang harus kita terapkan dalam bermedia sosial seperti itu untuk menangkal isu hoax seperti itu. Nah, di keterbatasan waktu kita yang kurang lebih 2 menit ya, ini apa yang menjadi harapan ya, bapak-bapak, mas-mas, kang-kang untuk pemilu tahun ini, setelah pasca pemilu apa yang Anda harapkan, dari hasilnya seperti apa? Silakan dari Pak Kotip duluan, silakan. Nanti bergilir. Oke. Yang berkaitan dengan harapan lebih baik, Indonesia lebih baik untuk Polres, siapapun yang terpilih dia tetap menjadi pemimpin pada umumnya. Dalam tataran Bikers kami sering menyinggung di aspal. Dalam tataran Bikers khususnya Bikers Seribu Tikungan Polres, kami selalu membicarakan bagaimana wisata dalam kepemimpinan yang terpilih nanti. Yang paling pertama, berilah rasa aman untuk semua warga, terutama di sini adalah di daratan Polres. Karena tamu Bikers yang berkunjung ke Polres, hal aman menjadi jaminan utama ketika dia datang ke sini. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, meningkatkan fasilitas. Fasilitas terutama di sini, ya, sarana, jalan. Terus yang ketiga, berkaitan mempromosikan, mengembangkan wisata, terutama wisata yang ada di Pulau Polres. Jadi kita bicara lebih spesifik lagi karena kita ini Bikers Seribu Tikungan Polres. Karena selama ini kami dari Bikers Seribu Tikungan Polres bukan pada mengatasnamakan siapa contoh instansi apapun, tapi tetap kami mempromosikan wisata Polres, kami tetap mempromosikan budaya Polres dalam sudut pandang yang baru. Harapan kami. Mungkin ada teman-teman yang lain, harapan yang lain. Ya, terkait dengan pemilu silakan. Tadi sudah dari Bikersnya. Ya jelas sebagai masyarakat juga kami Bikers Seribu Tikungan juga sebagai masyarakat, rakyat. Jadi siapapun yang nanti jadi presiden, bahwa ke depan bahwa lebih adil, mensejahterakan masyarakatnya, amanah dan ya aman, itu aja. Oke, baik, silakan Mas. Ya, harapannya dari saya sih setelah ini kita tetap rukun, tetap guyub, dan tetap jalin silaturahmi untuk jadi saudara. Istilahnya, kalau istilah tenarnya mungkin kita mulai dari nol lagi lah. Oke. Jangan percaya hoax juga ya. Oke, ini pesan yang paling penting nih karena topik kita ucaranya. Silakan Mas Warko. Gaspol ya. Oke. Ya mungkin harapan dari saya buat pemimpin yang terpilih nanti, insya Allah semoga bisa mengayomi masyarakat, terus menjadi pemimpin yang bisa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan bisa membuat Indonesia lebih bagus lagi dari yang sebelumnya dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Abang Rizal. Harapan saya semoga pemimpin yang terpilih ke depannya bisa menduniakan bikers Indonesia, terutama bikers Flores. Oke, amin. Oke, yang penting jangan saling menikung walaupun menikung. Oke, ini nanti Pak, silakan Kang Yayang. Kalau dari saya harapannya ya untuk presiden terpilih bisa memajukan Indonesia lebih baik lagi. Oke, baik. Silakan. Ini Bapak Mat Eka ini yang merangkum semua ya. Baik. Tentang hoax. Terima kasih. Jadi untuk menangkal hoax itu memang perlu kearifan. Kearifan. Jadi segala sesuatu apabila kita mendukung sesuatu, mendukung seseorang, itu
kita jangan sampai terlalu fanatik. Sehingga celah, kesalahannya, kekurangannya tidak kita perhatikan. Kita bela mati-matian. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Artinya kita harus bisa menerima kehadiran orang lain dengan pikiran-pikirannya. Kemudian kalau buat saya, siapapun pemimpin nanti yang terpilih, beliau harus bijak, adil, kemudian bagaimana NKRI itu harga mati. Apapun kedaulatan negara ini harus utama. Kemudian bagaimana tingkat toleransi itu paling penting. Sebagai tempat rahimnya Pancasila, maka 1000 Tikungan Flores ini mengharapkan bahwa kebersamaan itu paling utama. Kita boleh berbeda, tapi kita harus selalu tetap bersama. Itu paling penting. Bhinneka Tunggal Ika, itu yang paling penting. Dan itu bukan hanya soal negara, begitu juga bagi para anggota calon-calon legislatif nanti. Apabila terpilih, perjuangkanlah keinginan rakyat. Aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat itu yang harus diperjuangkan. Terima kasih, hanya itu. Oke, baik, terima kasih. Harapan kita semua bahwa untuk mencegah isu hoax ya, yang paling penting adalah bagaimana kita dewasa dalam bermedia sosial seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Bikers 1000 Tikungan Flores yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Sebelum menutup ya, kita kembali sekali lagi ya untuk yel-yel ya, gaspolnya, kenapa tidak? Oke, Bikers 1000 Tikungan Flores, gaspol. Oke, salam pemilu, salam cinta untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Halo Sobat Bikers dan pencinta Pulau Flores. Grup Bikers 1000 Tikungan Flores merilis jersey terbaru. Jersey ini dijual untuk umum. Motif jersey tenun khas Flores. Bahan jersey Milano, lengan pendek. Bagi yang berminat, bisa cantumkan nama dan kota asal pada dada kiri jersey. Bergegaslah, karena tutup order hingga akhir bulan Februari 2024. Harga jersey 140.000 hingga 150.000. Harga tersebut belum termasuk ongkos kirim dari produksi areal Jawa Barat. Bila Sobat Bikers berminat, hubungi kami di kontak person 081234 222 598. Terima kasih. Keren! Bikers 1000 Tikungan, gaspol! Halo Sobat Bikers, bagi Anda yang baru bergabung dan akan mendapatkan notifikasi video saya berikutnya, dukunglah Bang Katib Channel dengan cara padamkan tombol merah, yaitu tombol subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Tombol subscribe dan tombol lonceng berada di bawah layar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bikers.